Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Rizik Syihab. Dalam sidang dengan agenda penyerahan bukti tersebut, kuasa hukum Rizik Syihab menghadirkan 38 bukti surat dan 2 saksi fakta. Sidang pra-peradilan Rizik Syihab memasuki hari ketiga dengan agenda penyerahan bukti-bukti dari pihak pemohon. Kuasa hukum Rizik Syihab menyiapkan 38 bukti surat dan 2 saksi fakta. Bukti-bukti tersebut untuk memperkuat permohonan pemohon terkait tidak sahnya penetapan tersangka Rizik Syihab dalam perkara kerumunan Petamburan. 38 bukti surat diantaranya surat denda administrasi yang telah dibayarkan oleh Rizik Syihab ke Kas Pemprov DKI. Menurut kuasa hukum, bukti ini untuk memperkuat bahwa Rizik telah menjalankan denda administrasi dan seharusnya tidak dapat dijerat dengan pidana berdasarkan asas nebis in idem, yakni seseorang tidak dapat dihukum dalam perkara yang sama. Selain itu, kuasa hukum juga akan menghadirkan 2 saksi fakta, yaitu warga yang hadir atas kemauan pribadi, bukan undangan saat Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan saat acara Maulid Nabi. Hal ini untuk memperkuat permohonan bahwa tidak ada penghasutan massa dalam perkara kerumunan Petamburan. Dari surat hukuman itu, panitia itu sudah menyetor ke Kas Pemda. Jadi dengan artinya dalam acara berkerumun di acara Maulid Nabi maupun acara pernikahan itu Habib Rizik sudah dikenakan sanksi hukuman denda administratif. Tim kuasa hukum memastikan Rizik Syihab tidak bisa hadir dalam rangkaian sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, permohonan agar Rizik dihadirkan di ruang sidang ditolak oleh majelis hakim. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Eko Miadi, Arif, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sidang pra-peradilan Rizik Syihab, sudah ada rekan kami Yosefina Damaris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yosefina, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Rizik Syihab di hari ketiga ini? Stephanie dan juga Abraham, sidang lanjutan pra-peradilan Rizik Syihab tersangka kasus kerumunan di kawasan Petamburan masih berlangsung hari ini. Ini sudah memasuki hari ketiga. Adapun agenda yang berlangsung hari ini ada tadi 30 waktu Indonesia Barat. Agendanya pemeriksaan bukti berupa surat-surat ataupun berkas-berkas sudah selesai dilakukan. Kemudian sempat diskor sekitar pukul 16 waktu adalah pemeriksaan saksi fakta dari pihak pemohon. Namun kami mengetahui pasti terkait dengan saksi fakta yang diperiksa karena kami awak media hanya bisa. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis, gangguan komunikasi kami bersama dengan Yosefina Damaris yang melaporkan langsung dari lokasi. Dan kita ke informasi masih terkait dengan pasca pembubaran Front Pembela Islam, Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanwar mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam. Deklarasi Front Persatuan Islam dideklarasikan pada akhir Desember lalu di Jakarta. Pemerintah telah membubarkan Ormas Front Pembela Islam alias FPI. Pasca dibubarkan, kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanwar menyatakan membuat organisasi lain serupa dengan Front Pembela Islam, yakni Front Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nabil Harun menanggapi pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah. Gus Nabil menganggap bahwa FPI selama ini bertentangan dengan hukum, mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain sehingga pembubaran FPI oleh pemerintah dianggap sebagai langkah yang tepat. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan, bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Sebelumnya, pemerintah menghentikan seluruh kegiatan FPI dalam keputusan bersama menteri. Dalam surat keputusan bersama 6 menteri, FPI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak terdaftar sehingga de jure telah bubar. Pemerintah menyatakan meski telah bubar, FPI tetap melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan bertentangan dengan hukum. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Surat keputusan bersama penghentian kegiatan FPI ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkumham Yasona Lauli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idam Aziz, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Front Persatuan Islam, FPI berganti nama lagi menjadi Front Persaudaraan Islam. Sejak berdiri, aktivitas Front Pembela Islam kerap menyita perhatian publik. Bagaimana profil mereka sebetulnya? Rekan saya, Stefani, akan menjelaskannya untuk Anda. Stefani. Baik, terima kasih Abraham. Ya, pemirsa, cikal bakal munculnya FPI dimulai pada tahun 1998. Organisasi besutan Rizik Syihab ini tepatnya berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998 di Tangerang Selatan, Banten. FPI kerap diasosiasikan sebagai gerakan radikal karena kerap melakukan sweeping tempat-tempat yang menurut mereka berbau maksiat. Namun tidak jarang pula FPI terjun membantu ataupun menjadi relawan penanggulangan bencana seperti yang pernah mereka lakukan saat tsunami Aceh tahun 2004. Adapun moto mereka adalah hidup mulia atau mati syahid. Dan kini pemirsa, status FPI adalah sebagai organisasi terlarang atau tepatnya sejak tanggal 30 Desember 2020. Namun secara de jure sendiri, FPI sebenarnya sudah dianggap tidak ada sejak bulan Juni 2019. Ya, pemirsa, FPI identik dengan pendirinya Muhammad Rizik Syihab atau yang biasa disapa dengan HRS. HRS lahir di Jakarta 14 Agustus 1965. Rizik menghabiskan masa kecil dan remajanya di kawasan Petamburan, Jakarta. Gelar sarjananya ia dapatkan di Arab Saudi pada studi agama Islam dan ia lulus pada tahun 1990. Pada saat kasus chat mesum menjeratnya, HRS sempat meninggalkan Indonesia menuju Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 26 April 2017. Dan ia kembali ke Indonesia lebih dari 3 tahun setelahnya, yaitu pada 10 November 2020. Kini Rizik mendekam di rumah tahanan karena terjerat kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Abraham Silaban. Silakan Abraham. Baik, Stefani. Pasca ditetapkan sebagai organisasi terlarang, puluhan rekening Front Pembela Islam FPI diblokir. Akibatnya uang ratusan juta rupiah milik FPI tidak bisa diambil. 59 rekening Front Pembela Islam FPI dibekukan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK juga menghentikan sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan individu FPI. Pembukuan mulai berlaku sejak 5 Januari 2021. PPATK akan menyelidiki semua transaksi yang terjadi di rekening tersebut. Dan untuk mengkonfirmasi terkait pemblokiran rekening FPI sudah bergabung bersama kami Dian Ediana Rai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Assalamualaikum, selamat sore Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat sore Pak.
Pak Dian, bisa dijelaskan kepada kami sesungguhnya dasar pembekuan rekening FPI ini dari mana dan manfaatnya apa? Ya, ada dua, Pak. Sebenarnya yang harus saya jelaskan ya dalam kesempatan ini. Yang pertama, tentu ini adalah merupakan tindak lanjut dari SKB dari lembaga dan kementerian terkait yang sudah kita sama-sama tahu, yang menyatakan bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi yang terlarang dan dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan tentu salah satu komponen kegiatan organisasi adalah kegiatan keuangan. Nah, ini konsekuensinya adalah kegiatan keuangannya pun harus diberhentikan. Yang kedua, ini adalah kewenangan sebetulnya yang dimiliki oleh PPATK, karena ada dua undang-undang yang melandasi bekerjanya PPATK. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000, Undang-Undang 8 tahun 2010. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yang memberikan mandat kepada PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan dan ekonomi. Dalam pengertian bahwa sistem keuangan itu harus dijamin bebas dari dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dianggap sebagai melawan hukum. Oleh karena itu kita melaksanakan penghentian sementara dari rekening-rekening yang dimiliki oleh FPI maupun yang terkait dengan FPI. Oke, ada disebutkan 59 rekening FPI yang dibekukan. Ini rekening atas nama organisasi atau personalnya, pimpinannya, termasuk imam besarnya Front Pembela Islam Rizik Syihab. Ya, ini ada campuran ya, Pak. Sebetulnya ini angka sampai dengan sore hari ini sudah berkembang memang menjadi angka 68 rekening yang kita hentikan sementara, yang kita bekukan. Dan ini terkait juga dengan rekening ini dimiliki oleh organisasi maupun juga oleh individu-individu yang terkait dengan FPI. Oke, individu yang maksud betul berarti rekening Rizik Syihab juga termasuk di dalamnya? Saya tidak memberikan konfirmasi untuk masalah itu, karena ini nanti ada hal tertentu yang harus saya tidak sampaikan dulu kepada publik. Oke. Dari analisis transaksi keuangan, ada tidak transaksi yang mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK? Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Tentu saja kalau kita dari Lembaga Intelijen Keuangan PPATK ini, tugas kita adalah tentu dalam konteks melakukan analisis dan pemeriksaan itu melakukan profiling ya. Dalam pengertian kita melihat aktivitas rekening ini, dari mana dana datang, dari kemana dana disalurkan, dan siapa orang-orang ataupun lembaga yang terkait dan lain sebagainya. Itu akan bisa ditentukan kemudian nanti setelah analisis dan pemeriksaan yang kita lakukan itu sudah selesai. Apakah PPATK juga akan menelusuri sumber dana dari FPI? Ya, apapun yang terkait dengan rekening ya yang ada di bank-bank itu semua tentu akan menjadi perhatian PPATK. Jadi itulah sebabnya kenapa bahwa rekening yang ditutup memang tidak hanya terkait dengan organisasi FPI langsung, tetapi juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan FPI. Nah, ini memang untuk mencari kejelasan sebetulnya mengenai transaksi keuangan ini. Apakah ada unsur-unsur yang bisa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, ini yang nanti akan kita harus selesaikan. Ya, mengapa penting? Karena sumber ini akan menentukan apakah uang yang dimaksud adalah hasil tindak pidana, kemudian juga apakah FPI sebetulnya disponsori oleh pihak tertentu. Ini yang harus diungkap oleh PPATK. Sudah sampai mana tahap itu sebetulnya, Pak? Ya, kita masih berjalan. Tentu saja kita sudah mulai memprofile tadi siapa-siapa saja yang memberikan kontribusi dan siapa-siapa saja yang menerima. Tentu saja orang dana yang masuk, dana keluar itu menjadi perhatian kita ya. Dan ini kita bisa terlalu early ya, karena ini terlalu dini, karena masih ada rekening-rekening lain yang perlu kita amati, dan juga karena transaksi juga kan tidak sedikit, banyak transaksi yang harus kita lihat. Tadi Anda sampaikan pemblokiran sementara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira oleh PPATK untuk melakukan analisis transaksi keuangan di rekening FPI ini?
Ya, prinsipnya kita akan lakukan secepatnya ya, karena saya kira ini tugas kita di PPATK ini memang segera menemukan indikasi atau kecurigaan dan lain sebagainya dari kita. Kemudian langkah selanjutnya kan kita harus serahkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Oke, kalau saat ini kan sudah berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Apakah artinya keuangan tersebut bisa dialih namakan dengan institusi yang saat ini sudah ditransformasi oleh Front Pembela Islam? Ya, itu tentu nanti terserah nanti keputusan aparat penegak hukum, dan juga kalau nanti misalnya masuk ke pengadilan tentu saja terserah jadi keputusan dari pengadilan. Tapi tentu saja kalau terkait dengan masalah rekening sekarang, rekening itu atas nama Front Pembela Islam, bukan Front Persatuan Islam ya. Itu intinya, sehingga memang untuk mengalihkan itu harus ada prosedur hukum. Apakah memang yang diterima, yang menerima pengalihan itu sudah dinyatakan sah dan berhak atas uang yang dimaksud. Tapi yang pasti memang uang ini ada di tempat ya, ada di rekening, dan tentu saja tidak akan ada gangguan apapun kepada jumlah uang yang ada di situ. Namanya juga diberhentikan, dibekukan, sehingga uang itu memang ada di situ dengan jumlah yang sama ketika dia dibekukan. Oke, disebutkan juga ada dugaan bahwa pemblokiran rekening ini terkait dengan pendanaan terorisme. Betul demikian, Pak? Ya, ini merupakan hal yang menjadi kewenangan PPATK juga berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tadi. Tapi kita belum bisa menyatakan seperti itu. Kita harus betul-betul melakukan analisis, melakukan pemeriksaan apakah memang ada keterkaitan ya dengan pendanaan terorisme dan lain sebagainya. Itu belum bisa kita simpulkan seperti itu. Okay. Ini walaupun tentu saja segala kemungkinan ada, tetapi tentu kita harus bersifat bekerja secara profesional. Kita harus betul-betul melihat secara faktual. Oke, profesional dan transparan, itu yang saya ingin garis bawahi, Pak. Betul. Andai kata hasil penelusuran yang dilakukan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan ternyata tidak sebagaimana yang dimaksud, tidak ada aliran dana yang mencurigakan, itu satu. Yang kemudian tidak ada aliran dana yang mensponsori aksi-aksi teror di Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh PPATK? Ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan kepolisian, karena hasil analisis kita, nanti hasil pemeriksaan kita seluruhnya akan diserahkan kepada apapun hasilnya ya, akan kita serahkan kepada kepolisian. Itu yang menjadi prosedur standar, sebenarnya bukan untuk FPI saja ya. Artinya dalam PPATK ketika menangani tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme, itulah prosedur yang kita tetapkan ya. Kita melakukan analisis, melakukan pemeriksaan, setelah itu hasilnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Pak Dia, benarkah dari 59 rekening yang dibukukan ini termasuk ada rekening galangan dana untuk 6 laskar FPI yang ditembak pada Desember lalu? Ya, iya, termasuk salah satunya. Tetapi saya kira itu kalau saya lihat rekeningnya itu sudah semua keluar ya, sehingga bisa dikatakan itu sudah maksud tujuan yang sponsor yang yang menampung dana itu sudah selesai sebetulnya, karena bisa dikatakan ya sudah ditarik hampir keseluruhannya ya, sehingga itu sebelum proses pembukuan ini terjadi, sehingga saya kira ini persoalannya saya tidak tahu, jadi itu tinggal bagaimana antara sponsor tadi saya kira dengan pihak penerima ya. Tidak ada dana yang ditahan oleh kita yang terkait dengan sumbangan kepada peristiwa itu. Oke, agar tidak ada tudingan tendensius begitu PPATK terhadap FPI, apakah hal serupa seperti ini pernah dilakukan terhadap ormas yang pernah dianggap terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk HTI beberapa tahun yang lalu? Oh ya, itu jelas ya kita lakukan ya. Tentu ini kan kita bekerja tidak pilih-pilih ya. Yang ditangani oleh PPATK itu yang terkait dengan terorisme itu banyak sekali ya, bisa dikatakan, karena terus terang saja misalnya untuk laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang masuk ke PPATK, misalnya selama tahun 2020 kemarin saja misalnya, itu kan sudah mencapai angka kira-kira bisa 1.000 laporan yang terkait dengan
pendanaan terorisme. Oleh karena itu meneliti aliran dana terorisme ini merupakan suatu tantangan yang tidak sedikit ya untuk PPATK. Kita juga harus bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan lain di berbagai negara ya, untuk memastikan bahwa memang ini jaringan ini memang seperti itu, seperti apa yang mungkin kita hasil analisis kita, hasil pemeriksaan kita. Gitu, Pak. Oke, terakhir ini Pak, soal apakah aliran dana yang sudah di tangan PPATK saat ini ada yang mengarah atau berasal dari luar negeri? Ya, saya belum bisa menyebutkan itu. Tunggu nanti mungkin sudah selesai karena ini masih berjalan, angka juga masih berubah saya kira. Oke, soal sponsor dari luar negeri ataupun diarahkan kepada aksi teror luar negeri belum bisa dibuktikan sama sekali, tapi paling tidak kita akan tunggu bagaimana kinerja PPATK berkoordinasi dengan kepolisian. Terima kasih Pak Dian atas waktu Anda berbincang bersama. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.